pagi anak-anak ibu, apa kabar? Baik. Nah, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa. Siapa yang akan pimpin doa? Saya Bu. Nah, silakan Tari. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai rotasi dan revolusi. Sebelumnya anak-anak ibu sudah tahu apa itu rotasi dan revolusi? Siapa yang sudah tahu? Yang pertama kita bahas rotasi dulu. Siapa yang sudah tahu apa itu rotasi? Saya Bu. Nah, silakan Siva. Pintar. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Oh, oke, bagus. Beri aplaus untuk Syifa. Benar sekali, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya yang dimulai dari arah barat ke timur atau berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Nah, perputaran bumi atau rotasi ini biasanya terjadi 23 jam, 56 menit atau 24 jam. Berarti 24 jam ini sama dengan 1 hari. Nah, untuk kecepatan rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya ini 1600 km per jam. Anak-anak ibu ada yang tahu bagaimana bentuk dari perputaran bumi pada porosnya ini? Apa mau ibu lihatkan gambarnya? Anak-anak ibu ketahui kalau rotasi bumi ini, poros bumi itu selalu miring 23,5 derajat dari garis tegak lurus gambarnya. Nah ini anak-anak ibu tahu? Kelihatan dari situ? Nah, ini yang dimaksud dengan kemiringan sumbunya ini. Nah, perputarannya ini dari arah barat menuju timur. Lalu, apa saja dampak yang terjadi akibat rotasi bumi ini? Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Saat pagi hari, kita masih melihat kalau matahari itu terbitnya di sebelah mana? Sebelah mana? Nah, pintar, sebelah timur. Kalau sore harinya tenggelam di sebelah, terbenam di sebelah barat. Semu matahari ini seolah-olah memperlihatkan matahari bergerak dari timur ke barat. Padahal yang sebenarnya bumilah yang berputar pada porosnya, bukan matahari yang bergerak dari timur ke barat. Nah, kemudian karena bumi ini berputar, maka bagian yang terkena sinar matahari itu waktu kalau bagian yang membelakangi matahari itu dinamakan malam hari. Yang terkena sinar matahari menjadi siang dan yang membelakanginya malam hari. Nah, kemudian akibat yang kedua itu perbedaan wilayah waktu di bumi, di mana setiap satu kali berotasi bumi berputar 360 derajat. Perputaran 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Nah, maka setiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam,
dengan matahari. Yang keempat, ada perubahan arah angin. Ini pelajaran yang perlu anak-anak ibu ingat, karena kita ini tinggalnya di mana? Nah, di bumi. Jadi kita harus tahu apa-apa aja itu rotasi dan revolusi bumi. Mengenai bumi ini kita harus tahu. Nah, pembahasan kita mengenai rotasi sudah selesai. Selanjutnya kita bahas mengenai revolusi bumi. Kalau revolusi itu perputaran bumi mengelilingi matahari. Kalau tadi rotasi bumi itu berputar di toros. Kalau revolusi ini kita umpamakan matahari, bumi itu berputar mengelilingi gitu. Nah, seperti itu, perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, kalau untuk waktu revolusi bumi itu terdiri dari 365 hari. Nah, ada kalanya sekali 4 tahun waktu revolusi bumi itu sebanyak 366 hari. Nah, kalau itu disebut dengan tahun kabisat. Pada tahun itu bulan Februarinya terdiri dari 29 hari. Di sini ada yang lahir pada tanggal 29 Februari? Kasihan sekali ya kalau yang lahir tanggal 29 Februari. Sebab ulang tahunnya sekali dalam 4 sekali dalam 4 tahun. Nah, lalu apa saja dampak dari revolusi bumi ini? Bentar. Ibu ada gambar pergerakan revolusi bumi. Nah, ini dapat anak-anak ibu lihat kan? Kelihatan nggak sampai ke belakang? Nah, nih dia yang mengelilingi matahari. Kemudian kita akan membahas mengenai dampak dari revolusi bumi. Yang pertama, dasar penanggalan Masehi atau Samsiah. Penanggalan kalender Masehi atau Samsiah memiliki jumlah hari dalam satu tahun sama dengan kala revolusi bumi, yaitu 365 atau 366 hari. Yang kedua, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Yang ketiga, gerak semu matahari. Gerak ini merupakan posisi matahari yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan bumi mengalami revolusi dengan sumbu rotasi miring. Yang keempat, ada perbedaan musim. Yang kelima, adanya rasi bintang. Kalau untuk rasi bintang ini tampaknya akan berubah-ubah setiap bulannya. Nah, kita sudah tahu mengenai rotasi dan revolusi bumi dan apa aja dampaknya. Apakah ada yang anak-anak ibu bingung atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya? Enggak. Sudah paham semua? Baik. Besok kita lanjutkan lagi. Hari ini cukup sekian materi kita. Sebelum kita tutup, saya ucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.